Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari apa ini, Sabtu ya. Hari Sabtu ya, tentu malam Minggu. Kalau zaman muda-muda dulu, kalau Sabtu malam Minggu biasanya saya belajar seni dan budaya. Kalau di pesantren malah belajar pidato. Sekarang mah nggak mau lagi belajar pidato. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keberkahan sholawat yang kita dawamkan setiap hari, yang kita baca setiap hari, mudah-mudahan Allah meringankan beban hidup kita yang semakin berat ini. Ini maaf, ada suara mesin lagi potong kayu di belakang, maklum lah, di desa memang seperti itu. Ada yang nebang kayu, mau bikin rumah, mau buka kebun segala macam. Yang namanya keberkahan sholawat kita dapatkan dari istiqomah dan dawam. Karena dengan istiqomah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ada suatu orang yang bercerita, dia mengamalkan sholawat 2 tahun untuk satu tujuan. 2 tahun. 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Asal mau berangkat kuliah lewat di perusahaan itu, di depan perusahaan itu selalu dibaca salawat sama dia. Kenapa? Pengen banget kerja di situ. Dia baca lagi kalau lewat, mudah-mudahan bisa kerja di situ. Alhamdulillah Allah ijabah itu. Lulus kuliah, diterima di situ. Alhamdulillah dapat jabatan yang alhamdulillah. Itulah istimewaannya istiqomah baca salawat. Al istiqomah itu asasun aja. Istiqomah itu dasar dari sebuah keberhasilan. Ada orang yang bercerita, saya membaca salawat udah ya menurut dia banyak, tapi ya nggak dapet, cita-cita saya nggak terkabul-kabul. Ada yang kayak begitu memang, sampai putus asa, akhirnya berhenti salawat. Lalu mau kemana lagi, nggak tahu lagi jalan, akhirnya baca lagi, kan begitu. Dalam hati kita masih ada penasaran ya, karena hajat belum dikabulkan. Dibaca lagi, cerita dia kan dibaca lagi, dia baca lagi. Alhamdulillah itu katanya dia ada yang kasih duit setelah beberapa lama itu kan. Kadang-kadang kita memang gitu, termasuk saya juga kadang-kadang kok susah amat gini. Masalahnya kita wasilahnya nih kadang-kadang nggak ada. Ya buat yang ada wasilahnya, yang jualan seperti saya, yang punya toko-toko macam macam saya ini kan, alhamdulillah itu walaupun kita jauh letaknya ya, karena toko dikontrakin, penghasilan masuk tiap tahun. Nah bagi orang-orang yang nggak ada wasilahnya, pekerjaan nggak ada, lalu ya bukan malas kerja, kerjaannya kagak ada, itu aja masalahnya. Dicari juga orang bersaing. Saya pernah ketemu sama kawan dulu di jalan, dia bilang gini sama saya. Anak ketemu di jalan, dia bilang kayak gini, ente ada duit nggak 1.000? Kata, ya Allah 1.000 ya, ini ada sama anak nih, ambil aja nih, saya kasih. Kalau nggak salah itu hari itu 50.000, pegang aja buat makan, kata saya kan. Itu kawan seperjuangan waktu kuliah. Payah di sini. Kenapa emang? Mau jadi kuli bangunan aja ada mafianya, dibilang. Ya maklum lah. Waktu itu saya lagi punya duit, alhamdulillah saya genggemin. Mudah-mudahan ada berkahnya. Walaupun kawannya udah lama gak ketemu-temu, sekarang dia udah pindah dari sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukannya malas kerjanya, kerjaannya yang kagak ada. Makanya kita ini ada kerja-kerja online di internet itu, mesti jualan. Kalau yang kayak aplikasi ini, aplikasi itu jangan tuh nipu, itu nanti ujungnya nggak ada hasilnya. Kalau jualan online seperti Shopee Affiliate atau Lazada Affiliate atau yang lain, itu insya Allah banyak yang udah sukses. Itu bisa kita kerjain. Cuma kita kudu belajar lama, belajar dulu. Nah itulah kita pentingnya bersalawat, mudah-mudahan Allah membukakan jalannya. Ada orang berjualan ya seperti kalau di Jakarta kan jualan kayak saya juga. Apalagi ini kisahnya kisah nasi. Jualan nasi malam-malam itu kan banyak tuh. Ada nasi uduk, ada nasi goreng. Dulu saya sering mangkal itu di tukang nasi uduk kalau udah malam. Jam berapa? Jam 10 baru terasa sambil ngopi begitu kan. Nah itu ada jualan, dia pikir-pikir udah nggak ada yang beli lagi dah. Udah jam 2 pagi, udah waktunya nutup ini mah. Siapa yang sangka berkah dan karomah sholawat, Allah bukakan jalurnya, Allah bukakan jalannya, ada yang beli, dibungkus sampai puluhan bungkus itu orang minta. Dia sendiri juga heran, dia sudah kaget. Nah itulah makanya keberkahan selawat yang mesti kita dawamin setiap hari. Kadang-kadang saya juga begitu. Kadang-kadang kita diledekin juga. Mana hasilnya? Dia bilang, ya tapi saya istiqomah aja karena dulu udah ngerasain berkali-kali. Apalagi membaca surat Al-Waqiah. Maka dari itu, yang namanya orang yang baca salawat, hidupnya digampangin Allah, dimudahkan oleh Allah, hajat-hajatnya dipenuhi, cita-citanya disampaikan, rezekinya dijamin, dan juga itunya dosanya itu diampuni oleh Allah.
Yang penting kita menyampaikan salawat dengan ikhlas, dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah bukakan jalannya. Mudah-mudahan Allah gampangin semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya di dalam burdah itu ditulis kan, man mata fi hubbihi nala kula matlabi. Di apa ya, bukan burdah ya, di apa namanya, Syariful Anam. Man mata fi hubbihi nala kula matlabi. Siapa yang mati meninggal dalam kecintaannya kepada Rasulullah, lalu membaca salawat kepada Rasulullah. Kalau salawat kita udah baca ribuan kali, itu nanti yang tadinya males, yang tadinya segan mengerjakan sholat-sholat sunnah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, bersiwak, menutup minum jangan berdiri, menutup minuman, mematikan lampu di malam hari, itu kan sunnah-sunnah Rasulullah. Nanti kita akan mau ngerjain itu kalau kita udah baca salawat yang banyak. Tapi kalau kita bacanya baru dikit, kayaknya juga masih banyak kan jin di dalam tubuh kita. Kalau kita udah baca banyak, udah nyangkut, apalagi macam tipe orang saya nih yang waktu muda-mudanya berurusan dengan jin, mungkin masih ada banyak jin di dalam tubuh saya. Makanya waktu awal-awal membaca salawat itu, apalagi ngaji membaca Al-Quran, itu pening kepala itu, sampai batuk-batuk, sampai muntah-muntah kalau membaca Al-Quran tuh, batuk-batuk itu yang jelas. Wah aja itu kan, karena apa, dalamnya banyak sekali jin dulu bekas muda-muda. Pokoknya nggak bisa kesenggol dikit, orang terbang kita bikin. Zaman dulu, sekarang udah kagak mau lagi. Dulu ilmu kita belum banyak, sekarang kita udah baca berkitab-kitab. Dulu kita nggak bisa kalah pokoknya. Jangankan netes air, jangankan netes darah, kesenggol aja, jangan tanya. Kalau nggak muntah darah selamat tuh namanya. Zaman dulu begitu melihat Rasulullah juga kena bandring, Rasulullah juga kena lempar, apalah hanya sekedar kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita baca salat jangan males. Udah kita baca salat, kita nggak mau usaha, itu yang jangan. Kalau datang bang tiba-tiba, saya tiba-tiba membaca salawat, lalu datang keuntungan, kemuliaan, keberkahan, itu semuanya berkah dari membaca salawat. Jangan terlalu banyak diharapin. Kita mengharap banget supaya katakanlah yang zaman sekarang lagi rame ATM keisi sendiri, pengennya begitu, ditunggu-tunggu udah berbulan-bulan kagak isi juga. Makanya jangan seperti itu. Kita jualan, kita berusaha, tiba-tiba usaha kita menjadi rame seperti yang saya katakan di atas tadi. Udah jam 2 malam tuh, udah seharusnya waktu tutup, Allah kirimkan orang mengantar rezeki, dibungkus puluhan bungkus. Alhamdulillah, ada yang jagang aja sampai heran. Itulah berkahnya salawat. Kita baca salawat dengan penuh ikhlas, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Yang tadinya pengen banget kerja di situ, begitu ngelihat perusahaan itu dia lewat di depan, dia baca salawat, mudah-mudahan bisa keterima. Alhamdulillah 2 tahun semenjak kuliah itu dibaca, atau lulus kuliah diterima di situ. Berkah dan karomah salawat. Allah gampangin urusannya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan cita-citanya, Allah hapus dosanya, Allah sampaikan hajat-hajatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kalam yang ringkas ini bisa menggugah kita untuk tetap membaca salawat. Barakallahu li wa lakum, usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.